Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul 'alim. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersyukur kepada Allah taala di pagi yang berbahagia ini, di akhir Rajab atau bahkan sudah masuk bulan Sya'ban, ya insyaallah tidak lama lagi kita akan sama-sama memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat, sebagai bulan tepat untuk sama-sama bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bulan Ramadan ada bulan Sya'ban dan sebelumnya ada bulan Rajab, di mana menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan sebagian ulama-ulama yang sepakat dengannya bahwa di bulan Rajab tersebut terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, dan ini merupakan bagian dari sirah nabawiyah. Tetapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kejadiannya disepakati oleh ulama. Kejadian Isra dan Mi'raj disepakati oleh ulama, yang berbeda hanya waktunya. Apakah itu terjadi di bulan Rajab atau di bulan yang lain, ataukah terjadi di bulan ke-10 kenabian, atau di tahun ke-10 atau tahun ke-11, bahkan tahun 12 kenabian. Ini menjadi perdebatan para alim ulama. Kenapa terjadi perdebatan para alim ulama? Karena tidak adanya nas yang jelas di Al-Quran dan hadis tentang waktunya. Di sebenarnya Allah dan Rasulnya mengisyaratkan tentang waktunya nggak begitu penting, tapi yang jelas terjadinya ya memang ada. Makanya dalam Al-Quran bahkan Allah menceritakan kisah tersebut dan menamakan surah tersebut dengan surat Al-Isra. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum memasuki atau sebelum membahas panjang lebar tentang Isra dan Mi'raj, kembali kepada surah Nabawiyah. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas bahwa pada tahun ke-7 kenabian hingga tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW, umat Islam mengalami musibah yang begitu luar biasa, yakni diblokade, muqati'atul am, dibaikot oleh orang-orang kafir, sehingga anak-anak kecil menangis karena apa? Kehausan, karena ibunya tidak mengeluarkan susunya. Kenapa tidak mengeluarkan susunya? Karena tidak dapatkan makanan dan minuman. Anak-anak kecil menangis, orang tua pun sedih, tidak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena masyarakat membaikot mereka. Terkadang mereka mungkin di awal-awal tahun punya uang, tetapi tidak bisa atau tidak mampu membeli bahan makanan tersebut. Hanya beberapa yang mereka bisa dapatkan, sehingga terpaksa dalam surah Nabawiyah mereka terpaksa memakan yang ada, dedaunan, hanya minum minuman. Bahkan kulit-kulit yang sudah kering yang didapatkan, yang di zaman itu merupakan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Bahkan mereka akan kulit tersebut direndam, kemudian setelah direndam ditumbuk, dicampur dengan air, dan mereka diminum satu keluarga. Begitulah kondisi yang terjadi di zaman itu. Mirip yang terjadi hari ini pada saudara-saudara kita di Gaza. Semoga Allah berikan kesabaran kepada mereka. Jemaah sekalian, di bulan Muharram pada tahun kenabian, yakni tahun ke-10 Nabi Muhammad keluar daripada blokade tersebut dengan kisah yang sudah kita kisahkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian tidak lama dari kejadian itu, jemaah sekalian, para ulama-ulama tarikh menamakan tahun itu sebagai tahun Amul Huzan, tahun kesedihan. Kenapa? Baru saja Rasulullah dan kaum muslimin keluar dari suatu musibah yang luar biasa. Tidak lama kemudian ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan. Pamannya Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah, yang menjaga Nabi Muhammad SAW bertahun-tahun, nyawa menjadi taruhannya demi menjaga keponakan anak daripada saudaranya, yakni Abdullah. Kemudian meninggal dunia.
Tetapi yang membuat sedih Rasulullah bukan meninggalnya sesungguhnya, tapi wafatnya beliau dengan tidak membawa iman dan Islam, alias wafat dalam kondisi mengikuti agama nenek moyangnya. Rasul sudah berusaha maksimal, bahkan dalam kasus ini diturunkan beberapa ayat. Di antaranya adalah apa? Ayat yang menegur Nabi Muhammad agar jangan terlalu bersedih. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhammad, kau cukup berusaha. Engkau adalah seorang manusia biasa. Tugasmu, tanggung jawabmu hanya mendakwahi siapapun, termasuk pamanmu yang sangat kau inginkan masuk Islamnya. Tapi sesungguhnya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Engkau hanya menyampaikan, engkau hanya penyampai, muballigh. Tetapi Allah, ya Allahu yahdi man yasha. Allah yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki. Adapun hadis-hadis yang mengatakan bahwa pamannya Rasulullah Abu Thalib hidup kembali, kemudian masuk Islam, kemudian wafat dalam kondisi Islam, semua hadisnya palsu atau bahkan mungkar. Kemudian jemaah sekalian, secara singkat ya kita bahas, tidak lama dari kejadian tersebut, ya tidak lama, bahkan ada yang mengatakan 3 hari pada sebagian ulama, manusia kedua atau manusia pertama bahkan sebenarnya yang menjaga Nabi Muhammad SAW, menjaga dengan kehormatannya, ya dengan dirinya, dengan hartanya, yaitu istri yang mulia Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha pun meninggal dunia. Dan ini menambah kesedihan Nabi Muhammad SAW. Tentunya jemaah sekalian, dengan meninggalnya 2 orang manusia yang paling berpengaruh di wilayah Mekah di saat itu, maka orang-orang Quraisy merasa dapat angin segar baru, sehingga mereka kemudian melancarkan penindasan bahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena penghalangnya sudah tidak ada. Khadijah ketika beliau hidup, kemudian pamannya Abu Thalib ketika dia masih hidup, dengan kehormatan kedudukannya di antara kalangan orang-orang Quraisy, menghalangi orang Quraisy untuk lebih melakukan kepada Rasulullah perbuatan yang lebih yang dilakukan. Tapi setelah meninggal keduanya, ini menjadi angin segar bagi mereka, bagi orang-orang Quraisy. Sisi lain jemaah sekalian, Sirah Nabawiyah juga mengatakan setelah wafatnya Rasulullah, kaum muslimin ikut sedih. Apalagi Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi orang yang menjadi pelipur laranya. Maka para sahabat, ya, mereka bermusyawarah ingin dijodohkan dengan seorang sahabiyah, termasuk sabiqunil awwalin, generasi awal dari kalangan kaum muslimin yang masuk Islam, yaitu Saudah radhiyallahu anha, di mana suaminya meninggal dunia. Suami dan Saudah sendiri pernah menjadi orang-orang yang ikut berhijrah ke Habasyah pada tahun ke-5, tapi tidak lama 14 itu pulang ke Mekah, ya, karena berita hoax yang sampai kepada mereka. Dan dalam perjalanan suaminya meninggal dunia. Maka kemudian para sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW menawarkan Saudah. Kemudian Nabi Muhammad pun menikah dengan Saudah. Inilah wanita pertama dalam hidupnya Rasulullah SAW setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Baru beberapa waktu setelah itu menikah dengan Aisyah, putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, setelah itu Nabi Muhammad SAW dengan segala ujian yang semakin menjadi-jadi, tekanan dan intimidasi yang semakin menjadi-jadi yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW seakan-akan merasa tidak sanggup lagi berdakwah di kota Mekah, di tempat kelahirannya, kota yang dibangun oleh neneknya, yaitu Hajar alaihi salatu wassalam dan putranya beliau Ismail alaihi salatu wassalam. Beliau dengan niat untuk meluaskan dakwah, dengan niat mendapat harapan baru di tempat yang baru, Nabi Muhammad kemudian pergi dan berjalan kaki kurang lebih 200 km dari Mekah ke Taif, berjalan kaki ingin menawarkan agama ke sana, mendakwahi mereka dengan harapan. Kenapa? Karena orang-orang Taif dari kaum Tsaqif itu masih ada keturunan dengan Nabi, masih ada kedekatan dengan Rasulullah secara nasab, berharap itu Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian secara singkat, justru para tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh
Taif pun menghina dan menolak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditolak dalam dakwah itu biasa, tapi setelah ditolak, dihina, dipukuli, ya kan, bahkan dilempari batu sehingga Nabi Muhammad keluar dari kota tersebut kakinya berlumur dengan darah. Ini kisahnya sangat luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jemaah sekalian, walaupun sudah ditolak di sana, Nabi Muhammad tidak berputus asa. Sepulangnya dari sana, dalam beberapa riwayat, malaikat Jibril datang dengan malaikat gunung. Ini dalam kisahnya yang sahih insyaallah taala. Datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ini malaikat gunung. Dia siap Anda perintahkan. Jika Anda mau, kota di antara dua gunung ini, yakni Alul Mekah yang telah mengusirmu, ya, akan dihancurkan oleh malaikat gunung." Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tidak. Karena mereka, fa innahum la ya'lamun, mereka kenapa mengusirku, bahkan tidak beriman kepadaku? Karena mereka belum mengetahui hakikat apa yang aku bawa. Justru aku berharap kepada Allah, suatu saat nanti Allah memberikan hidayah kepada anak cucu mereka. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepulangnya Nabi Muhammad dari Taif, ya, dalam perjalanan di wilayah Nakhlah namanya. Nakhlah yang mengatakan itu pohon kurma. Nabi Muhammad SAW didatangi jemaah pertama dari kaum jin. Bahkan kisah ini terangkan dalam suratul jin. Apa yang dilakukan oleh para jin? Mereka mendengarkan bacaan Nabi Muhammad Al-Quran, kemudian pulang mereka langsung menjadi dai. Ini kisahnya cukup panjang. Jadi ketika manusia tidak menerima Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ternyata Allah utus bangsa jin, kemudian mereka beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ kita semakin paham bahwa jin pun mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama sebagaimana manusia. Maka benarlah firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, mentauhidkan aku, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya diterangkan secara detail dalam surat Jin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada tahun ke-11 Hijriah, Nabi Muhammad kembali mengejarkan dakwahnya, terutama di musim haji. Di musim haji, setiap tahun Rasulullah selalu berdakwah secara khusus kepada orang-orang yang datang dari seantero Jaziratul Arab, datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji alal musyrikin. Jadi haji sesuai dengan ajaran orang-orang di zaman itu. Tapi apa yang terjadi, bertahun-tahun Nabi Muhammad berdakwah, tidak satupun menerima ajaran Islam. Yang ada penolakan, penghardikan luar biasa. Tapi Muhammad tidak putus asa. Nabi Muhammad SAW tidak berputus asa, udah mendakwahkan ya ke sana dan kemari, tidak juga mendapat hasil sama sekali. Tapi subhanallah jemaah sekalian, pada tahun ke-11 di musim haji, di malam hari ketika Rasulullah sedang berjalan bersama Abu Bakar dan beberapa sahabat menemani Rasulullah, ketika pulang dari berdakwah ternyata tidak menerima hasil sama sekali, justru diusir. Nabi Muhammad tiba-tiba mendengar beberapa suara beberapa pemuda yang sedang ngobrol di dekat Aqabah. Maka Nabi Muhammad mendatangi mereka, ternyata mereka adalah para pemuda dari wilayah Yathrib, dari wilayah Madinah. Setelah tahu saja Nabi Muhammad mereka orang-orang Madinah atau orang-orang Yathrib, duduk bersama mereka, kemudian mendakwahkan mereka, dan mereka kemudian masuk Islam. Itulah cikal bakal atau bidrul hasanah, bibit unggul yang Allah berikan, hadiah yang Allah berikan kepada Islam, kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka pun berbaiat. Kemudian mereka bertanya sesama mereka, kita sudah sering dengar orang-orang dari tetangga kita, orang-orang Yahudi di Madinah, bahwa mereka selalu mengatakan kalau kami, Nabi yang kami tunggu sudah datang dari wilayah pegunungannya di Mekah, kalian akan kami habisi, kalian akan kami bantai. Mereka mengatakan jangan sampai Yahudi tahu nih tentang perkara ini. Kita dulu beriman kepada Nabi ini. Siapa tahu dengannya Allah berikan barokah dan Allah satukan kita sebagai penduduk Yathrib. Karena puluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun orang-orang Yathrib ini perang saudara antara suku yang terbesar Khazraj namanya, yang kedua suku Aus. Mereka bentrok tiap hari. Kenapa? Karena ada skenario di balik itu semua.
eksternal mereka, orang Yahudi, mereka mengadu kedua suku tersebut. Kenapa mengadu? Dari situ mereka dapat keuntungan banyak. Apa di antaranya? Menguasai politik dan ekonomi. Dari mana maksudnya? Karena orang-orang Yahudi itu memproduksi peralatan perang. Kalau tidak ada perang, maka produk Yahudi tidak terjual. Itu menjadi salah satu sebabnya. Nah, ala kulli hal mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, inilah peristiwa yang kita akan menjadi bahasan utama sebenarnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam memang ulama belum bersepakat apakah ini kejadiannya tahun ke-11 kenabian atau tahun ke-10 kenabian atau bahkan tahun ke-12 kenabian, ikhtilaful ulama. Tetapi terjadinya iya, buktinya apa? Al-Qur'an telah bercerita tentang peristiwa ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam, dalam riwayat ketika beliau sedang tertidur di pelataran Masjidil Haram Mekah. Dalam riwayat ketika beliau di rumahnya seorang sahabiah namanya Hani, Ummu Hani radhiyallahu anha. Tiba-tiba datanglah dua malaikat yang kemudian membaringkan Rasulullah dan dibedahlah dada Rasulullah. Jadi inilah namanya insyiqaqus sadr, pembelahan dada Rasulullah yang kedua. Pernah kita bahas bahwa pada umur 4 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya Halimah Sa'diyah, ibu angkatnya Nabi Muhammad, dibelah dadanya untuk dibersihkan. Oleh sebab itulah Halimah ketakutan dipulangkan ke ibunya, tapi kemudian diminta kembali. Kemudian yang kedua, berdasarkan hadis yang sahih, Nabi Muhammad dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan hatinya, dimasukkan dalam bejana yang terbuat dari emas, dibersihkan dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan kembali, tiba-tiba ditutup kembali seperti belum pernah terjadi apa-apa. Inilah hadis atau peristiwa yang menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu kalau dibilang ajaran yang dibawa itu ajaran yang bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan adalah satu kesalahan dan kefatalan. Kenapa? Ini bukti bahwa teknologi kedokteran yang Rasulullah SAW alami itu belum ada sebelumnya sampai hari ini. Bayangkan dioperasi tanpa dengan alat, tanpa mengeluarkan darah, tanpa dibius, dan waktu yang singkatnya, tidak ada koma. Ini operasi besar ini, tidak ada dibelah jemaah, tidak ada dibelah, dikeluarkan hatinya. Ada nggak operasi kayak begini? Masya Allah. Ini terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini saya baca secara ringkasnya saja ya, dari kesimpulan banyak hadis dan hadis sirah nabawiyah. Tiba-tiba setelah itu Nabi Muhammad didatangkan, ya, didatangi oleh dua malaikat, dalam riwayat Jibril dan Mikail, seekor binatang yang lebih besar dari himar, keledai, lebih kecil dari bigal atau bagal. Bagal adalah perkawinan silang antara keledai dengan kuda, namanya bagal. Jadi lebih besar dari himar, lebih kecil dari bagal, yang disebut dengan buraq dalam hadis yang sahih. Kenapa dikatakan buraq? Buraq itu dari para barak. Barak itu kilat. Kenapa dikatakan buraq itu burakan? Karena seperti kilat. Jadi kecepatannya mega super canggih. Belum ada kendaraan secepat itu sampai detik hari ini jemaah sekalian. Apa buktinya? Setelah itu Nabi Muhammad dinaikkan dalam buraq, dibonceng, di depannya Jibril, di belakangnya Nabi Muhammad SAW, sekali loncat sejauh mata memandang. Di dalam beberapa riwayat hadis. Dan ini juga yang kemudian digunakan dalam beberapa riwayat oleh para nabi dan rasul di zaman dahulu kala. Kita ingat ya pada pertemuan sebelumnya bahwa Ibrahim alaihissalam datang ke Mekah untuk menengok anak dan istrinya. Dalam hadis diceritakan hanya 4 kali. 2 kali tidak bertemu dengan Ismail. Jadi datang ditanya, di mana Ismail? Istri mengatakan tidak ada. Ya sudah, saya pulang. Bayangkan jauh-jauh dari Palestina sampai ke Mekah, habis itu pulang. Masuk akal nggak kira-kira? Paling tidak istirahatlah barang seminggu ya kan? Kan capek perjalanan. Tapi nggak langsung pulang. Kenapa langsung pulang? Karena kendaraannya tidak kendaraan biasa-biasa saja. Kendaraannya super mega canggih. Inilah namanya buraq.
Walaupun tidak jelas memang penyebutannya, tapi ulama kemudian dalam beberapa riwayat menggabung, kemungkinan besar tunggangannya dinaiki oleh Nabi Muhammad itulah tunggangan dahulu yang pernah dinaiki oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk juga Nabi Allah Khalilullah, kakeknya Rasulullah yang ke-60, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian jemaah sekalian Nabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah sampai di Al-Aqsa, Nabi Muhammad turun dan mengikat buraqnya. Dari sana Nabi Muhammad dinaikkan ke Sidratul Muntaha, ke atas 7 lapis langit sana, dan setiap langit bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Pertama adalah Adam, yang ke-6 Nabi Musa, yang terakhir adalah ada yang mengatakan Ibrahim, dan seterusnya. Kemudian bertemu dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kisah ini jemaah sekalian diterangkan pertama dalam surat Al-Isra. Yang kedua, ya ini proses Mi'rajnya, Isra-nya. Kemudian Mi'rajnya diterangkan dari surat An-Najm. Ya, dari surat An-Najm ayat 13 sampai ayat ke-18. Apa itu Isra dan Mi'raj? Tadi dikatakan bahwa kejadiannya semua sepakat, hanya waktunya yang berbeda penentuannya. Kalau di Indonesia, karena mengikuti pendapat madhab Syafi'iyah, terutama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang mengatakan Isra Mi'raj terjadi pada 28 Rajab. Makanya di Indonesia sering diperingati kejadian itu. Nah, sedangkan ulama yang lain tidak sepakat tentang waktu kejadiannya, tapi sepakat tentang kejadiannya, tapi waktunya tidak sepakat, dan ini tidak masalah, ya tidak mengurangi keimanan kita sama sekali. Nah, kisah tentang Isra-nya, apa itu Isra? Isra adalah perjalanan di malam hari. Mi'raj adalah perjalanan naiknya Nabi Muhammad dari Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. Kalau pertama Isra, ya Isra. Yang kedua Mi'raj pakai ain, Isra dan Mi'raj. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra, yang telah memperjalankan di malam hari. Siapa? Abdihi, hambanya. Ini dalil bahwa Rasulullah diperjalankan dengan jasad dan ruh, bukan hanya ruh. Kalau dengan ruh hanya mimpi, nggak ada kelebihannya, nggak ada istimewanya. Tapi kejadian ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahkan kejadiannya dinamakan salah satu surah Al-Quran. Kenapa? Karena kejadiannya sangat luar biasa, mukjizat. Ya, ini diantara mujizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya hambanya di jasad dan ruhnya di malam hari, lailan, di sebagian malam hari. Asra itu sudah jelas malam hari, perjalanan malam hari. Tapi kenapa di akhir kalimat ini ada lailan lagi? Menurut ulama bahasa Arab, ini takkid, penguatan bahwa menunjukkan perjalanan hanya sedikit dari bagian malam, bukan satu malam penuh. Itu maksudnya. Itu hikmah penyebutan lailan, malam hari juga, walaupun dengan teks yang berbeda. Asra perjalanan malam, lailan malam. Artinya apa? Perjalanan yang sangat luar biasa, bagian dari mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul diperjalankan di malam hari hanya pada sebagian malamnya, pulang pergi ke ke Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Yang normalnya perjalanan sekali itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu 1 bulan perjalanan di zaman itu. Itu sekali jalan. Ya, ini kalau pulang pergi berapa? Berarti 2 bulan. Ini pada sebagian kecil malam hari. Makanya pantaslah ketika di pagi hari Rasulullah bercerita pada orang Quraisy, mereka semakin kufur, mentertawakan, bahkan menggoncangkan keimanan para sebagian sahabat. Sahabat pun goncang, kayaknya nggak masuk akal. Maka mereka datang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, kamu sudah dengar belum apa kisahnya? Ini lagi rame nih.
Nabi kita Muhammad menjadi olok-olokan, menjadi ejekan, ditertawai oleh orang Quraisy. Kenapa? Memang Nabi Muhammad bercerita tadi malam baru pulang dari Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, pulang pergi. Apa kata Abu Bakar? Aqalahu huwa? Apakah Rasulullah mengatakan begitu? Ya, wallahi demi Allah, seandainya Rasulullah SAW mengatakan yang lebih aneh dari ini pun, aku beriman kepada pernyataan dan sabda Rasulullah SAW. Inilah Abu Bakar, jemaah. Makanya beliau dengan kejadian ini disebut dengan apa? As-Siddiq, orang yang benar dan orang yang membenarkan semua apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali kepada ayat secara singkat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, pada sebagian malam, sebenarnya terjemahnya, pada sebagian malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, alladzi barakna haulahu, yang kami berikan barokah di sekitarnya. Untuk apa tujuannya? Linuriyahu, untuk menunjukkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad secara khusus, min ayatina, tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian kejadian Mi'rajnya ya adalah dalam surat An-Najm ya, pada ayat ke-13 sampai ke-18 ini kisahnya, di mana Allah menceritakan pertemuan Allah dengan Rasulullah begitu sangat dekat, tetapi tetap di belakang hijab. Jadi ketika Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad langsung direct, tanpa ada penerjemah, tanpa ada wasitah, perantara. Biasanya seluruh wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara namanya Jibril. Ini langsung, bahkan Jibril tidak sanggup naik ke wilayah itu. Dalam hadis mengantarkan sampai di atas 7 langit, habis itu nggak mampu. Ya Muhammad, kami tidak mampu, ini bagianmu. Nabi Muhammad dihadapkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di belakang hijab. Itu yang menjadi kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Allah tidak pernah dilihat secara langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhiratnya, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari kisah-kisah yang tadi yang merupakan kesimpulan dari Quran dan hadis dapat diambil pelajaran dan hikmah. Di antaranya adalah kenapa Nabi Muhammad dibelah dulu dadanya sebelum di Isra dan Mi'rajkan, dibersihkan hatinya jika kalau ada kotoran. Hikmah yang pertama, ulama menerangkan kepada kita dari sisi tinjauan fikih sirahnya adalah karena Nabi Muhammad ingin dijumpakan dengan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu dan tidak boleh berjumpa dengan Allah kecuali orang yang hatinya sudah bersih. Makanya dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Asy-Syura Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u, hari di mana tidak akan bermanfaat harta mereka dan anak-anak mereka kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim, yang mampu bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat, akan mendapat rahmat Allah, mendapat cucuran rahmat Allah, dimasukkan dalam surganya Allah. Siapa? Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, itu di akhirat. Nah, Allah Ta'ala sudah perjumpakan hambanya Nabi Muhammad dengan Allah langsung sebelum mati, sebelum wafat. Ini luar biasa. Makanya dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya Jibril alaihi salatu wassalam. Sehingga orang yang bisa bertemu dengan Allah, orang yang hatinya bersih, jemaah. Yang tidak, jauh, tidak layak kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Makanya salah satu ujian, musibah, malapetaka, sakit di dunia ini adalah apa? Tujuannya membersihkan dosa kita, agar kita bertemu dengan Allah, kita sudah tidak punya dosa. Allah ja'alna minhum ya rabbal. Ini yang pertama, yang terpenting. Jadi ingin berjumpa dengan Allah, hati harus menjadi bersih. Apakah saya dan kita semua termasuk di dalamnya? Semoga suatu saat nanti Allah bersihkan hati kita semuanya dari segala dosa, segala penyakit, cinta dunia dan seterusnya, hasad, iri, dendam. Ini penyakit hati yang susah dibuang, jemaah sekalian. Nabi Muhammad hilang sudah penyakit itu. Yang kedua adalah
Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang ujiannya begitu berat. Maka Nabi Muhammad agar menjadi kuat dan lebih tabah menghadapi segala ujian itu, maka Nabi Muhammad dibersihkan hatinya oleh Allah, sehingga melihat segala sesuatu itu Allah, tidak pernah menyalahkan siapapun. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara singkat. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terpenting juga adalah dari kisah ini isyarat dari Allah kepada kita bahwa Baitul Aqsa atau Masjidil Aqsa itu akan kembali ke tangan kaum muslimin. Kapan? Jika orang-orang yang memperjuangkan di sana hati mereka yang dicari hanya lillah, Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih ada kepentingan, tidak mampu umat Islam ini mengembalikan kemuliaan dan kesucian Masjidil Aqsa. Dan ini pernah terjadi di zaman Umar bin Al-Khattab. Ya, pada tahun di zaman beliau menjadi khalifah pada tahun kurang lebih hampir 40 Hijriah. Di zaman itu Masjidil Aqsa dikembalikan kepada orang Islam. Maksudnya adalah memang Masjidil Aqsa itu kan punya orang Islam. Setiap nabi kan muslim sebenarnya. Artinya diambil atau diberikan kepada Islam tanpa satu darah pun, satu tetes pun dikucurkan dari darah seorang manusia. Artinya tanpa peperangan. Kan begitu kisahnya. Umar bin Khattab menerima Baitul Maqdis dengan langsung diberikan oleh penguasanya, oleh pimpinannya di zaman itu, diberikan langsung kunci Baitul Maqdis kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini isyarat jemaah sekalian. Maka hari ini kita melihat bagaimana terjadi di Masjidil Aqsa. Jangan-jangan kita akan merujuk kepada kisah ini. Memang kaum muslimin hati kita masih penuh dengan segala dosa, maksiat, hati kita masih kotor. Dan orang-orang yang masih mampu berjuangkan di sana berarti mereka orang-orang yang memang dijaga oleh Allah, hati mereka bersih, yang dicari adalah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hidup dalam kondisi begitu sempit, bahkan di terowongan yang semua serba kurang, tapi masih bisa bertahan memperjuangkan kesucian Baitul Aqsa. Kalau bukan pilihan Allah, siapa kira-kira jemaah sekalian? Kita tidak akan mampu untuk itu. Kita hari ini 10 tahun terakhir beras naik, sembako naik aja mengeluh, ya kan? Mengeluh kita, padahal masih bisa makan. Di sana nggak ada yang dimakan. Allah, persis sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah Masjidil Aqsa kuat antara hubungan Islam dan Baitul Maqsa. Makanya Allah hijrahkan, Allah Mi'raj, Isra dan Mi'rajkan ke sana, sangat kuat. Tapi sekali lagi pesan dari kisah ini adalah apa? Islam kembali, kesuciannya akan kembali ya di Baitul Aqsa, kemuliaannya akan kembali di sana. Kapan? Jika orang-orang yang memperjuangkan betul-betul hatinya terpaut hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah jemaah sekalian, yang juga isyarat dari kejadian ini adalah apa? Nabi Muhammad dibersihkan hatinya. Nabi Muhammad itu kan mau berjumpa dengan Allah, mau menerima wahyu. Wahyu itu adalah ilmu hakikatnya. Berarti orang sebelum berilmu itu harus dibersihkan dulu jiwanya. Makanya di pondok pesantren ya, dikenal sebelum belajar ilmu harus belajar adab. Itulah tazkiyatun nafs kalau dalam bahasa Al-Quran. Maka bahkan ini menjadi tujuan utama dalam syariat seluruh nabi dan rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkisah dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang mengutus kepada kalian dari kelompok mereka sendiri, dari bangsa mereka sendiri, orang yang akan membacakan ayat-ayat Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Membersihkan jiwa mereka. Itu namanya tazkiyatun nafs, yang kemudian berubah istilahnya oleh sebagian ulama dengan tasawuf. Tapi asalnya adalah apa? Tazkiyatun nafs. Baru wa yu'allimul kitab wal hikmah, baru mereka diajarkan Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, yakni sunnah. Tapi sebelum diajarkan ilmu, maka diajarkan apa? Tazkiyatun nafs. Dan itulah yang pernah terjadi pada Nabi Allah Musa ketika menerima wahyu di Gunung Tursina, dipanggil selama 40 hari. Apa kata Allah? Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Nabi Musa sampai Gunung Tursina,
Maka Allah memanggil, ya Musa, ini ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, fakhla'na alaik, lepaskan kedua sendalmu. Kenapa? Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena engkau sudah berada di lembah yang mulia, namanya Wadi Tuwa, yang suci. Kenapa? Karena akan turun wahyu kepadamu, ilmu akan diturunkan, maka jaga kesuciannya. Inilah adab sesungguhnya. Baru Allah mengatakan, wa anakhtartuka wastami' lima yuha, kupilih engkau, maka dengarkan dengan konsentrasi apa yang akan kuturunkan kepadamu. Ini isyarat. Makanya hari ini jemaah sekalian, umat Islam jumlahnya banyak, yang berpendidikan jauh lebih banyak di zaman Nabi Muhammad, yang bergelar hafidhul Quran. Hari ini umat Islam berapa sih jumlahnya? Kurang lebih 1,5 miliar ya? Masya Allah. Hafidh Qurannya berapa? Begitu sangat banyak. Di Indonesia saja sudah berapa? Maka penghafal Qurannya hari ini lebih banyak dibandingkan di zaman Nabi Muhammad, sudah pasti itu. Ulama juga demikian, yang bergelar profesor, doktor, LCMA lebih banyak. Tapi apa kenyataannya umat Islam hari ini? Apakah salah yang diajarkan? Tidak salah. Apa yang salah? Prosesnya yang salah. Kalau kita lihat dari konteks ayat ini, dari kejadian Isra Mi'raj, itu apa? Kita langsung ajarkan ilmu-ilmu yang luar biasa hebatnya, Quran hadis sampai ke langit, tapi lupa dengan adab kita tanamkan terlebih dahulu. Sehingga apa yang terjadi jemaah sekalian? Baru sekali dua kali duduk dalam majelis rasanya sudah seperti mufti, udah merasa paling pintar. Pulang ke masjid kita, ini masjid ahlu bid'ah semua nih isinya. Itu fakta yang terjadi. Kenapa? Tazkiyatun nafsnya nggak ada, lupa itu. Padahal itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semuanya. Ini pesan jemaah sekalian. Makanya ulama mengatakan bahwa adab dalam ilmu itu, tazkiyah dalam ilmu itu lebih penting sebelum ilmu itu sendiri. Setelah hati mereka ikhlas, bersih dari segala penyakit, ya, dengan proses tentunya ilmu masuk, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bukan semakin berilmu semakin hatinya keras, melihat orang itu semuanya salah, dia paling benar, berarti ada yang salah nih. Bukan ilmu yang salah, prosesnya yang salah, yang perlu dibenahi. Itu yang terjadi. Pokoknya yang tidak sesuai semuanya salah. Apapun yang kita lakukan menjadi paling benar. Na'udzubillah min dzalika. Bahkan penyakit yang paling dahsyat adalah apa? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada kalian semua. Aku sudah belajar ini Quran, hadis, langsung sunnah. Kalian nggak pernah belajar. Ini penyakit yang menjadikan Azazil menjadi iblis, yang menjadikan Azazil menjadi iblis, yang menjadikan Bani Israel, Yahudi dan Nasara orang yang sesat. Karena apa? Ana khairu minhum. Dan jika ada pada diri kita, maka kita sama dengan, mirip-mirip dengan mereka. Na'udzubillahi min dzalika. Nah, kembali kepada Isra jemaah sekalian. Maka Nabi Muhammad diberangkatkan di malam hari dari Baitul Masjid, dari Haram Mekah ke Baitul Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa di Palestina, di Palestina. Kemudian dalam proses Mi'rajnya Nabi Muhammad banyak mengalami kejadian yang luar biasa. Bertemu dengan para nabi, memberikan pesan, ya, melihat neraka, melihat surga, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kejadian yang sangat luar biasa. Bahkan menurut pendapat yang sahih, ya, dengan hadis-hadis juga tentunya, sepulangnya dari Mi'raj, Rasulullah berkumpul dengan seluruh para nabi di Masjidil Aqsa dan sholat bareng. Yang memimpin adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru balik ke Mekah Al-Mukarramah dengan kendaraan yang sama. Nah, dari sini jemaah sekalian, ya, dari sini jadi kejadian ini kisahnya sangat panjang, tapi saya simpulkan saja. Maka ada pesan yang luar biasa dari kejadian Isra dan Mi'raj ini, yang merupakan satu di antara bagian dari sirah nabawiyah, satu di antara mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah jemaah sekalian, hikmah yang terbesar dari seluruh hikmah-hikmah yang diterangkan oleh para ulama kita, ya, dalam pelajaran Isra dan Mi'raj adalah apa? Kalimat linuriyahu min ayatina. Jadi tujuan di Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa?
tujuan yang pertama dan utama adalah firman Allah, linuriyahu, untuk memperlihatkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apanya? Min ayatina, tanda-tanda kekuasaan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama ya. Dan ini sama sebagaimana Allah tunjukkan kepada Ibrahim sebelumnya. Ya, dalam surat Al-An'am ayat 75 Allah mengatakan, wa kadzalika nuriya Ibrahim malakutus samawati wal ard. Begitulah kami tunjukkan kepada Ibrahim ya malakutas samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Kuasa Allah di langit dan kuasa Allah di bumi ditunjukkan langsung kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa tujuannya? Liyakuna minal muqinin, agar menjadi orang yang betul-betul yakin. Apa bedanya iman dengan yakin? Iman dan yakin. Iman itu di bawah yakin. Iman itu di bawah yakin. Jadi iman itu yang ada, kita semua beriman. Apakah kita yakin dengan keimanan kita? Ini dipertanyakan. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, berimanlah. Dalam kitab Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari menukilkan perkataan Abdullah bin Mas'ud, al-iman as-sabru nisful iman wa al-yakin al-imanu kulluhu. Kesabaran itu membuktikan orang itu punya iman, separuh iman ada. Jadi orang yang nggak punya sabar, berarti separuh iman sudah hilang. Jadi sabar itu separuh keimanan, dan yakin al-imanu kulluhu, keyakinan yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya itu tanpa ada keraguan sedikit pun dari firman Allah dan sabda Rasulullah, itulah keimanan yang sempurna. Makanya beliau menukilkan kisah Nabi Ibrahim ingin meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana kaifatuhil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Apakah Nabi Ibrahim tidak beriman bahwa Allah mau menghidupkan yang mati? Beriman. Makanya Allah mengatakan, afala tu'min, apakah kau beriman wahai Ibrahim? Dalam surah Al-Baqarah, aku beriman ya Allah, walakin yatma'inna qalbi, jika kau perlihatkan kuasamu kepadaku, hatiku menjadi tenang. Artinya apa? Aku mencapai kesempurnaan iman, yaitu keyakinan yang sempurna kepada Allah. Nah, proses Isra dan Mi'raj yang Allah berikan, yang Allah tunjukkan kepada Nabi Allah Muhammad, dan sebelumnya ya kisah-kisah yang hampir mirip kepada Nabi Allah Ibrahim, dan sebelumnya kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, tujuannya satu, liyakuna minal muqinin, agar imannya sempurna, tingkatan yang paling tinggi. Orang bilang bukan hanya ilmu iman, bukan hanya ilmu yakin, tapi hakikat yakin, bahkan ainul yakin. Ini peringkatnya. Apa bedanya? Pertama, ilmu yakin. Contohnya begini, Al-Imam Ibnu Taimiyah menggambarkan madu itu, saya bercerita madu itu manis, walaupun kadang-kadang ada yang pahit. Warnanya agak pink, ada yang merah, ada yang hitam, dan ada yang putih. Itu namanya ilmu tentang madu. Semua mangguk-mangguk. Saya ambilkan satu botol madu. Ini loh madu. Semua ngelihat. Itu namanya hakul madu, hakul iman. Setelah saya berikan satu persatu, satu sendok, silakan Pak dicicipin. Ya, kita merasakan itu baru ainul iman. Itulah puncak keimanan. Dan Nabi Muhammad telah sampai pada peringkat itu dengan Isra dan Mi'raj ini, melihat neraka dan melihat surga. Nah, seorang dai tentunya, apalagi seorang nabi yang ujiannya paling berat di muka bumi ini, tentunya harus punya keimanan yang seperti itu, yang betul-betul nggak tergoyahkan lagi sampai kepada peringkat yang tertinggi, yaitu ainul iman, keyakinan dalam bahasa Qur'annya. Ini keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang akan menjadikan syarat, ya, akan menjadikan syarat bahwa manusia itu akan menjadi pemimpin dengan dua. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami menjadikan sebagian Bani Israel imam, pemimpin untuk sebagian yang mereka. Kenapa? Karena mereka sabar di jalan Allah dalam menghadapi segala ujian. Yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun, karena mereka betul-betul yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cuma sekalian, maka proses ini, proses Isra dan Mi'raj adalah pengembelengan, adalah metode ilahi langsung yang Allah berikan kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau pemimpin para nabi dan rasul, ujiannya paling berat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad mengatakan tidak ada manusia nabi pun yang menghadapi ujian seberat ujian yang Allah timpakan kepadaku. Udah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah dari kejadian-kejadian ini Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, udah memimpin salat para nabi dan rasul. Itu isyarat dari Allah bahwa sejarah dunia, peradaban dunia yang dulu kiblatnya di Baitul Aqsa akan dipindahkan melalui nabinya Muhammad sebagai nabi akhir zaman ke mana? Ke Masjidil Haram di Mekah. Ini isyarat. Dulu kemuliaan kepemimpinan dipegang oleh orang Bani Israel, bil khusus orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, akan dipindah oleh Allah ke Masjidil Haram, ya, ke Masjidil Haram. Nah, dari sini jemaah sekalian, untuk proses itu, ya, agar ini peralihan itu betul-betul terjadi, maka Allah turunkan salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu yang tadi 50 kali tadi semalam itu sesungguhnya adalah apa? Proses persiapan untuk Nabi Muhammad dan kaum muslimin mempersiapkan itu, bahwa peradaban alam, ya, peradaban dunia ini akan beralih kiblatnya ke Mekah, beralih kepada kaum muslimin. Maka mereka harus baik hubungannya dengan Allah. Maka salat itu sesungguhnya adalah hadiah. Salat itu adalah rahmat dan bukan beban sebenarnya. Makanya Allah mengatakan, apabila kamu tertimpa masalah, fasta'inu bisabri wassalah. Salat itu hadiah, salat itu rahmat bukan beban hakikatnya. Maka untuk menerima ini pun langsung Allah panggil ke langit sana. Maka salat ini adalah persiapan apa? Mempersiapkan diri kita baiki hubungan kita dengan Allah. Dalam hadis yang sahih, adalah dikatakan, barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan berbagi hubungan dia dengan manusia. Jika hubungan kita baik kepada Allah, sudah pasti proses peralihan menjadi pemimpin akan terjadi. Inilah kaitannya yang terakhir, singgung sedikit tentang politik Islam. Jadi Isra dan Mi'raj ini sesungguhnya adalah pelajaran penting pada hari ini, bahwa umat Islam akan menjadi kuat, akan memimpin dunia jika menjalankan atau berkaca pada kisah ini. Jadi Allah tidak ujuk-ujuk melakukan perpindahan peralihan kiblat dunia langsung ke Mekah, langsung kepada Islam. Tidak, ada prosesnya. Setelah ini Rasulullah apa yang terjadi? Terus berdakwah, baru Rasulullah SAW diberikan tempat di Madinah. Dari Madinah itulah pancaran Islam dan Allah kemudian berkembang ke seluruh dunia. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada satu pernyataan seorang ulama yang mengatakan bahwa aqimu daulatul Islam fi qalbika, tegakkan kekuatan Islam, kekuasaan Islam dalam diri kalian, maka tuqaumu daulatukum fi ardikum, maka kekuatanmu, kepemimpinanmu akan diberikan di muka bumimu itu. Maka jalankan Islam dengan benar, maka Allah akan berikan kepemimpinan itu kepada umat Islam. Jika hari ini kita dipimpin mungkin oleh orang yang kurang baik, berarti mayoritas kita orang-orang yang kurang baik. Bagaimana supaya kepemimpinan yang baik ini berada pada orang yang memang punya kompetensi? Maka kita semua harus perbaikan diri. Kalimat terakhir Allah mengatakan, man amila solehan min dzakari aw untha, barang siapa yang beramal dengan amal soleh, laki-laki atau perempuan, dia beriman kepada Allah, apa kata Allah? Kami akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dalam ayat yang lain, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan diberikan barokat. Bentuk keberkatan hidup, bentuk thayyibah kehidupan yang baik adalah apa? Kita punya pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik itu lahir dari siapa? Dari masyarakat yang beramal soleh. Maka kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik 2024 ini, mari sama-sama kita perbaiki amal kita. Ya, kita mengambil kisah dan pelajaran dari Isra dan Mi'raj. Yakin jika mayoritas sekarang bangsa ini baik, maka insya Allah Ta'ala pemimpin kita adalah pemimpin yang terbaik di antara yang baik dari anak bangsa Indonesia. Ini kalimat terakhir. Tidak kampanye, tapi ini bahasa Qur'annya ya, mengisyaratkan kepada kita semuanya. Demikian ya, semoga bermanfaat apa yang bisa disampaikan di pagi yang berbahagia ini. Barakallahu fikum.